Apa yang sedang kamu lakuin, bro? Ini loh, aku lagi menyimak penjelasan Profesor Roni tentang sifat periodik unsur. Wah, keren sekali. Aku juga mau melihatnya. Setelah teori mekanika gelombang berhasil menemukan struktur atom secara lengkap, maka lahirlah sistem periodik modern yang didasarkan konfigurasi elektron. Sistem periodik ini, unsur dibagi atas blok, golongan, dan perioda. Setiap unsur menempati kotak sesuai dengan nomor atomnya, loh. Dengan mengetahui letak suatu unsur dalam sistem ini, akhirnya dapat ditentukan sifat-sifat unsur seperti jari-jari atom. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat unsur periodik. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah setengah jarak inti atom yang sama dalam ikatan tunggal. Jari-jari atom pada unsur logam diukur dari jarak dua atom kristal padatnya, sedangkan unsur non-logam diukur dari panjang ikatan kovalen tunggal. Unsur dari suatu perioda mempunyai kulit yang sama, tetapi nomor atom bertambah dari kiri ke kanan. Berarti jumlah protonnya juga bertambah, sehingga daya tarik pada kulit atom terluar atau elektron valensinya semakin besar dari kiri ke kanan. Sehingga dalam satu perioda, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, sedangkan dalam satu golongan, dikarenakan jumlah kulit atom yang semakin bertambah dari atas ke bawah, mengakibatkan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Sifat unsur periodik yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terlemah suatu elektron. Bila jarak ke inti semakin kecil, maka daya tarik semakin besar. Akibatnya, energi ionisasi juga semakin besar. Sebaliknya, bila jarak semakin besar, maka daya tarik semakin kecil. Dalam satu perioda, energi ionisasi bertambah dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan, energi ionisasi bertambah dari bawah ke atas, karena jari-jari atomnya semakin kecil. Unsur yang mudah terionisasi adalah unsur yang mudah melepaskan elektron dan mudah membentuk ion positif. Ternyata dalam satu perioda terdapat pengecualian kenaikan energi ionisasinya, seperti berilium 900 kJ per mol, kalsium 590 kJ per mol, magnesium 590 kJ per mol, nitrogen 1402 kJ per mol, fosfor 1012 kJ per mol, dan arsenik 947 kJ per mol. Hal ini dikarenakan orbital yang penuh dan setengah penuh mempunyai energi tambahan yang disebut energi pasangan atau
coupling energi, sehingga energi ionisasinya lebih besar. Sifat unsur periodik yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang diperlukan atau dilepaskan bila satu elektron masuk ke orbital terluar suatu atom. Elektron dapat masuk karena ditarik oleh inti yang bermuatan positif. Jika elektron keluar, afinitas elektron bertanda negatif atau eksotermik, dan bila energi diperlukan bertanda positif atau endotermik. Afinitas elektron lebih besar bila nilainya semakin negatif. Dalam satu periode, afinitas elektron bertambah dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan, afinitas elektron bertambah dari bawah ke atas. Pengecualian juga terjadi pada atom berilium, magnesium, nitrogen, dan arsenik yang mempunyai orbital S yang terisi penuh dan orbital P yang terisi setengah penuh. Hal ini disebabkan oleh orbital yang mempunyai daya tarik tambahan terhadap elektronnya, sehingga daya tarik inti atau yang bermuatan efektif pada elektron yang akan masuk menjadi kecil. Sifat unsur periodik yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah daya tarik atom terhadap pasangan elektron yang dipakai bersama dalam ikatan kovalen, atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu periode, keelektronegatifan bertambah dari kiri ke kanan, sedangkan dalam satu golongan, keelektronegatifan bertambah dari bawah ke atas. Jika dalam suatu ikatan kimia, perbedaan keelektronegatifan besar, maka pasangan elektron cenderung ke atom yang keelektronegatifannya lebih besar, sehingga ikatan bersifat polar. Sekian dari saya, Profesor Roni. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami sifat-sifat periodik unsur. Terima kasih.